Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 23 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Padre Pio. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur atas rahmat anugerah-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Engkau mengutus kami agar kami menjadi cahaya, menjadi pelita dalam hidup kami, sehingga bisa menerangi orang-orang di sekitar kami lewat perbuatan dan teladan hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing, menuntun kami mewujudkan tugas perutusan kami ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Roh Kudus, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi, ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, perumpamaan tentang pelita ini melanjutkan ajaran Tuhan Yesus tentang benih iman yang telah ditaburkannya dan harapan agar bertumbuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Dalam sabda Tuhan hari ini, iman kita diumpamakan dengan pelita yang memberikan terang atau cahaya bagi setiap orang yang masuk ke dalam rumah. Tuhan Yesus menghendaki agar iman kita menjadi terang bagi banyak orang. Iman tidak hanya menyangkut hidup doa yang personal, tetapi juga bagaimana hidup kita ini menjadi perwujudan iman akan Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Iman menjadikan kita manusia yang penuh, bukan terpecah-pecah. Maka kita dipanggil menjadi pengikutnya, tidak hanya dalam hidup menggereja dan berkomunitas bersama anggota gereja lainnya, tetapi juga mewartakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat. Harapannya, orang-orang di sekitar kita itu mengenali kita sebagai pengikut Kristus, karena sungguh menjadi terang dan penyalur rahmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah saudari-saudariku yang terkasih, kita semua diingatkan, kita semua dipanggil untuk menjadi cahaya, menjadi terang itu dalam kehidupan kita.
lewat perbuatan-perbuatan kita setiap hari, agar identitas kita sebagai murid-murid Kristus itu sungguh nampak lewat kata-kata, perbuatan, dan tingkah laku kita. Maka kita semua dipanggil untuk menjadi cahaya itu, supaya semakin banyak orang mengenal Tuhannya lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas benih iman yang Engkau tanamkan dalam hati kami. Semoga Engkau menganugerahkan keberanian agar benih iman dalam diri kami itu menerangi kehidupan kami sehari-hari dalam hidup bersama dengan orang lain. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Dikau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang limpah. Terpisah dariku, Dikau pasti musnah, bila bersamaku Dikau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu, anakku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.